Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati para dosen dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul tentang perkembangan peraturan dan undang-undang farmasi terbaru dalam tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dosen pada bidang studi pengantar ilmu farmasi di kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Kabupaten. Selain itu, kami juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang topik perkembangan peraturan dan undang-undang farmasi terbaru. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, selaku mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni kami. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusun makalah ini. Oke, langsung saja akan dilanjutkan oleh pembaca pertama. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Saya akan membawa materi tentang RUU Kefarmasian. RUU Kefarmasian adalah sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh seluruh sivitas kefarmasian untuk mengatur terkait dengan produk kefarmasian. SDM Farmasi, pendidikan farmasi, lembaga-lembaga farmasi yang akan menjadi pengawas dan pelaksana. Organisasi profesi atau asosiasi perguruan tinggi farmasi, kelembagaan farmasi, dan lain sebagainya. RUU juga membahas mengenai larangan dan anjuran mengenai hal yang dilarang dan dianjurkan dalam kefarmasian. Mengapa RUU Kefarmasian itu penting? Adanya ketidakjelasan payung hukum tertinggi yang menaungi praktik kefarmasian di Indonesia. Ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari munculnya dua peraturan di tahun yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan PP 051 Tahun 2009, di mana peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Padahal pada saat itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. RUU Kefarmasian adalah sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh seluruh sivit kefarmasian, yang mana undang-undang yang mengatur dalam tenaga kefarmasian. Rancangan undang-undang kefarmasian tersebut menjadi hal yang penting karena adanya ketidakjelasan dalam peraturan kefarmasian yang ada di Indonesia ini. Tetapi jika dilihat dari aspek rincian, tindakan peraturan dalam mengatur praktik farmasian, maka peraturan yang menjadi payung tertinggi untuk praktik farmasian adalah Peraturan Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini ditujukan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang hanya mengatur praktik farmasian dalam satu pasal dan perlu diperinci lebih lanjut. Sementara Peraturan Nomor 51 Tahun 2009 dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang penting untuk diatur. Padahal seperti yang diketahui bahwa praktik kefarmasian akan lebih terjamin oleh peraturan yang lebih kuat yang berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Nilai-nilai inilah yang menjadi salah satu pertimbangan yang akan pentingnya keberadaan RUU atau Undang-Undang Kefarmasian yang jelas dalam pengaturan akan praktik kefarmasian dan kuat secara hierarki perundang-undangan. Hal penting lain yang perlu menjadi pertimbangan akan pentingnya RUU Kefarmasian yaitu perlunya kekuatan hukum dalam menjalankan praktik kefarmasian. Jika berkaca pada profesi kesehatan yang lain,
seperti kedokteran, keperawatan, dan kebidanan. Profesi tersebut sudah memiliki undang-undang yang mengatur praktik profesi masing-masing. Selain itu, praktik kefarmasian akan berlangsung lebih bersih dan terhindar dari penyalahgunaan praktik oleh farmasis jika ada peraturan yang mengatur batas-batas dari praktik kefarmasian. Nah, kemudian perjalanan RUU kefarmasian saat ini, dari poin B nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Poca Hontas Manuputi. Terima kasih. Kita masuk dalam pembahasan materi B, yaitu perjalanan rancangan undang-undang kefarmasian saat ini. Perkembangan rancangan undang-undang kefarmasian saat ini masih berjalan di tempat dan tidak ada langkah drastis yang diambil. Hal ini disebabkan oleh prioritas pembahasan oleh DPR yang berubah, di mana pada awalnya membahas tentang RUU kefarmasian menjadi membahas tentang RUU pengawasan obat dan makanan. Perubahan prioritas tersebut bukanlah merupakan hal yang salah, mengingat keterkaitannya yang masih berhubungan dengan cangkupan kerja kefarmasian. Tetapi masih ada bagian cangkupan kerja lain yang perlu dijamin oleh peraturan. Lalu, adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur tentang tenaga kesehatan menegaskan perlunya suatu peraturan yang jelas dalam praktik. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes atau PMK sebelumnya, yaitu Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum sedikitnya terdiri dari A. Pelayanan medik, B. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, C. Pelayanan penunjang medik, dan D. Pelayanan penunjang non-medik. Pelayanan farmasi sendiri pada PMK sebelumnya tahun 2019 masuk dalam pelayanan penunjang medik lain yang meliputi pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, rekam medik, dan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya, pelayanan farmasi yang dari PMK tahun 2019 berada dalam kategori pelayanan penunjang medik, sedangkan pada PMK tahun 2020 berada dalam kategori pelayanan non-medik. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes atau PMK nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit disebutkan meliputi standar A, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan B, pelayanan farmasi klinik. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pada ayat 3 disebutkan bahwa pelayanan farmasi klinik meliputi pengajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Irene Tanot. Kepada Irene, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan dari teman saya Poca Hontas. Yang bagian C, pro dan kontra RUU kefarmasian.
Pro, adanya jaminan perlindungan oleh hukum ketika menjalankan praktik profesi saat undang-undang disahkan baik bagi farmasi maupun bagi masyarakat. Mendukung kesejahteraan di antara profesi kesehatan yang lainnya dalam level perundang-undangan perlu suatu pedoman atau kebijakan bagi apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian dan pendidikan kefarmasian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, optimal si praktik kefarmasian bagi masyarakat. Kontrak, proses pembuatan dan pengesahan cukup rumit dan lama perlunya sosialisasi untuk semua pihak yang terlibat dalam praktik kefarmasian. Anda dalam menerima perubahan sehingga membutuhkan adaptasi yang cukup lama. Penyataan sikap lanjutkan kepada teman saya, kepada Kak Kris. Kesimpulan, tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya tenaga pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat, namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional. Monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan penggunaan atau medication error. Kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusun makalah ini, tetapi kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Kami tutup. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.